Kertas kumal di antara ikat bayam itu meruntuhkan duniaku. Tulisan tangan Bu Sari gemetar, memintaku membuang obat dari suamiku. Benarkah pria yang kucintai tega meracuniku perlahan demi harta? Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Pasar pagi itu riuh seperti biasanya, penuh dengan aroma rempah, teriakan pedagang, dan jalanan becek sisa hujan semalam. Namun, bagi Hana, keramaian itu terasa jauh dan berjarak. Kepalanya berdenyut nyeri, sebuah sensasi yang sudah menjadi temannya selama 6 bulan terakhir. Wanita muda itu memaksakan diri tersenyum saat berhenti di lapak sayur langganannya. Bayamnya 2 ikat ya, Bu Sari. Sama jagung manisnya, ucap Hana pelan. Suaranya terdengar lemah, kontras dengan penampilannya yang mengenakan pakaian bermerek meski tampak kedodoran di tubuhnya yang kian kurus. Bu Sari, wanita paruh baya yang biasanya ceriwis dan penuh canda, hari ini tampak berbeda. Wajahnya pucat, dan matanya bergerak gelisah menyapu sekeliling pasar seolah takut ada yang mengawasi. Tangan Bu Sari gemetar saat memasukkan sayuran ke dalam kantong plastik hitam. "Ini, Neng Hana," kata Bu Sari. Suaranya hampir berbisik. Hana menyodorkan lembaran uang 50.000. "Ambil saja kembaliannya, Bu." Tapi Bu Sari menolak. Dia mendorong tangan Hana kembali dengan gerakan cepat dan gugup. "Tidak usah bayar. Bawa saja. Cepat pulang, Neng." "Loh, kenapa Bu? Nanti Bu Sari rugi." Hana bingung. Bu Sari tidak menjawab. Dia justru meremas tangan Hana sambil menatap matanya tajam. Sebuah tatapan yang menyiratkan ketakutan mendalam. "Di dalam kantong baca di rumah. Jangan sampai ada orang rumah yang tahu. Terutama dia." Bu Sari tidak menyelesaikan kalimatnya. Dia segera berbalik melayani pembeli lain dengan pura-pura sibuk. Hana pulang dengan perasaan tidak enak. Jantungnya berpacu lebih cepat dari biasanya. Di dalam mobil yang dikendarainya pelan, dia menepikan kendaraan sebentar. Rasa penasaran membunuhnya. Dia membuka kantong belanjaan itu. Di antara sela-sela daun bayam yang hijau segar, terselip sebuah kertas kusam, bekas sobekan bungkus rokok yang ditulis dengan pulpen bertinta hitam tebal. Tulisannya berantakan. Tanda penulisnya sedang terburu-buru atau ketakutan. "Buang semua obat dari suamimu. Saya lihat dia beli obat aneh di toko kimia setiap minggu." Wajahnya seperti orang ketakutan. "Hati-hati, Neng." Dunia Hana seakan berhenti berputar. Udara di dalam mobil yang ber-AC tiba-tiba terasa sesak mencekik. Arga? Suaminya yang pendiam dan setia itu? Tidak mungkin. Arga adalah satu-satunya orang yang masih bertahan di sisinya saat dia divonis sakit parah. Arga yang menyuapinya. Arga yang memandikannya jika kakinya terlalu lemas untuk berdiri. Namun, benih keraguan itu telah ditanam. Sesampainya di rumah gedongan peninggalan orang tuanya itu, suasana berubah drastis. Rumah itu besar, megah, namun dingin dan sunyi. Baru saja Hana melangkah masuk ruang tengah. Suara ketus sudah menyambutnya. "Ya ampun, Mbak Hana, kamu itu sadar diri nggak sih?" Clarissa, adik ipar Hana, adik kandung Arga, berdiri berkacak pinggang di tengah ruangan. Wajahnya cantik, tapi riasannya terlalu tebal dan tatapan matanya selalu merendahkan. "Kamu itu sakit-sakitan, jalan saja sempoyongan. Malah keluyuran ke pasar kotor. Kalau kamu pingsan di jalan, siapa yang repot? Mas Arga juga kan? Kamu itu beban. Mbak, sadar nggak sih kamu cuma nyusahin suami?" Cecar Clarissa tanpa ampun. Hana menunduk, meremas kantong belanjaannya erat-erat. Kertas kusam itu terasa panas di genggamannya. "Aku cuma ingin masak sup jagung buat Arga, Riz." Dia kelihatan lelah akhir-akhir ini. Clarissa mendengus. Tawa mengejek keluar dari bibirnya yang bergincu merah menyala. Dia melangkah mendekat, lalu menyodorkan sebuah map tebal berwarna biru ke dada Hana. "Kalau kamu memang sayang sama Mas Arga, tanda tangani ini. Sekarang." Perintah Clarissa. Hana menerima map itu dengan tangan gemetar. "Ini apa?" "Surat kuasa penuh pengalihan aset perusahaan dan properti ibu bapakmu ke nama Mas Arga. Biar aku dan Mas Arga yang kelola," kata Clarissa enteng, seolah meminta permen. "Mbak Hana, lihat dirimu.
Kamu itu mentalnya sudah nggak stabil. Dokter bilang kamu bipolar, gangguan saraf, halusinasi. Orang gila nggak boleh pegang harta sebanyak ini. Nanti malah habis ditipu orang. Ini warisan orang tuaku, Riz. Aku belum meninggal. Aku masih bisa berpikir, sanggah Hana, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ironis sekali. Hana adalah pemilik sah rumah ini, pemilik perusahaan yang menghidupi Clarissa. Tapi di rumahnya sendiri dia diperlakukan seperti tamu tak diundang yang menjijikan. Halah, keras kepala. Bentak Clarissa. Mas Arga itu capek ngurusin kamu. Kamu pikir dia betah? Kalau bukan karena kasihan, dia sudah ninggalin kamu dari dulu. Hana terdiam. Kata-kata itu menusuk tepat di ulu hatinya. Di saat ketegangan memuncak, pintu depan terbuka. Arga masuk dengan wajah lelah. Kemeja kerjanya kusut. Dia membawa tas kerja dan sebuah bungkusan kecil di tangan kirinya. Ada apa ini ribut-ribut? Tanya Arga datar. Matanya yang tajam menatap Clarissa dan Hana bergantian. Clarissa langsung mengubah ekspresinya menjadi manis. Sebuah perubahan yang mengerikan untuk disaksikan. Ini loh, Mas. Mbak Hana nekat ke pasar sendirian. Aku cuma khawatir dia kenapa-napa. Terus aku bilang, biar dia nggak stres mikirin aset. Mending Mas Arga yang urus semuanya. Arga tidak menanggapi Clarissa. Dia berjalan mendekati Hana, mengambil alih kantong belanjaan dari tangan istrinya. Kamu pucat. Han, duduklah. Hana menurut. Duduk di sofa dengan lemas. Matanya tak lepas menatap Arga. Pria itu berjalan ke dapur. Lalu kembali membawa segelas air hangat dan botol obat rutin Hana. Arga juga menyeduh teh herbal yang baunya menyengat. Rutinitas setiap sore. Saat Arga sedang mengaduk teh herbal itu di meja pantry yang terhubung dengan ruang tengah, Clarissa mendekat. Sini Mas, biar aku yang aduk. Mas Arga pasti capek baru pulang. Ujar Clarissa sambil mengulurkan tangan hendak mengambil sendok dari tangan Arga. Plah, suara tepisan tangan terdengar keras. Hana terlonjak kaget. Arga menepis tangan Clarissa dengan kasar. Bahkan setengah mendorong adiknya itu menjauh dari gelas teh Hana. Jangan sentuh, bentak Arga. Matanya melotot tajam. Napasnya memburu. Wajah Arga terlihat sangat marah. Bahkan ada kilatan ketakutan di sana. Biar aku sendiri yang buatkan minum untuk istriku. Kamu jangan pernah sentuh makanan atau minuman Hana. Clarissa memegangi tangannya yang memerah. Wajahnya terkejut bercampur malu. Mas, aku kan cuma mau bantu. Pergi ke kamarmu. Usir Arga dingin. Clarissa menghentakkan kaki dan berlalu pergi, meninggalkan atmosfer yang membeku di ruang tengah. Hana menatap suaminya dengan perasaan campur aduk. Arga terlihat begitu protektif terhadap minuman itu. Kenapa? Apa karena Arga sangat mencintainya dan tidak ingin orang lain melayaninya? Atau, kalimat di kertas kusam itu terngiang kembali. Buang semua obat dari suamimu. Atau apakah Arga tidak ingin Clarissa menyentuh gelas itu karena Arga sendiri yang ingin memastikan racun itu masuk dengan takaran yang tepat? Apakah Arga takut Clarissa mengacaukan dosis yang sudah dia racik? Arga berjalan menghampiri Hana, menyodorkan teh herbal berwarna pekat itu. Wajahnya kembali datar, sulit dibaca. Minumlah, Han. Biar tenang. Habis itu tidur. Hana menerima gelas itu. Namun baginya, gelas itu terasa seperti memegang bara api. Dia menatap cairan keruh di dalamnya, lalu menatap mata suaminya. Arga tampak menunggu. Terima kasih, Mas. Ucap Hana lirih. Dia mendekatkan gelas itu ke bibir, namun tidak meminumnya. Pikirannya berkecamuk hebat antara cinta dan rasa takut yang baru saja tumbuh. Malam itu, Hana tidak tidur. Dia memuntahkan obat pil yang diberikan Arga secara diam-diam ke dalam tisu saat suaminya pergi ke kamar mandi, dan menyiram teh herbal itu ke pot tanaman di balkon saat Arga sudah terlelap. Kini, di bawah selimut tebal, Hana menatap punggung suaminya yang tidur memunggunginya. Pikiran Hana melayang mundur, menembus lorong waktu ke-6 bulan yang lalu. Saat di mana mimpi buruk ini bermula. Dulu, hidup Hana sempurna. Sebagai putri tunggal pengusaha tambang, dia mewarisi kekayaan yang tak akan habis 7 turunan setelah kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan pesawat. Dia menikahi Arga, seorang manajer operasional di perusahaannya, karena pria itu tampak sederhana, jujur, dan tidak silau harta.
Awal pernikahan mereka indah. Arga adalah suami yang cekatan dan penuh perhatian. Namun, 6 bulan lalu, Hana pingsan saat memimpin rapat direksi. Sejak saat itu, kesehatannya merosot tajam. Awalnya hanya sering pusing dan mual. Lalu berkembang menjadi tremor tangan yang tak terkendali, rambut rontok, hingga halusinasi pendengaran. Clarissa, yang saat itu mengaku kehilangan pekerjaan dan baru putus cinta, datang memohon untuk tinggal di rumah mereka. Hitung-hitung aku bantu rawat Mbak Hana. Mas, kasihan Mas Arga kalau harus sewa perawat orang asing. Begitu kata Clarissa waktu itu. Hana yang naif menyambutnya dengan tangan terbuka. Dia pikir, memiliki saudara perempuan di rumah akan menyenangkan. Betapa salahnya dia. Hana ingat betul momen ketika diagnosa itu keluar. Dr. Reno, dokter keluarga yang dikenalkan oleh Clarissa, memandang Hana dengan wajah prihatin yang dibuat-buat. Ibu Hana mengalami gangguan saraf tepi yang parah, dipicu oleh bipolar disorder tipe depresif. Halusinasi yang ibu dengar adalah efek dari ketidakseimbangan kimia otak, jelas Dr. Reno waktu itu. Hana, yang merasa dirinya waras, mencoba membantah. Tapi dok, saya tidak gila. Saya sakit perut, saya mual, sendi saya sakit. Clarissa yang mendampinginya langsung memeluk bahu Hana, berbicara dengan nada sedih yang berlebihan. Mbak Hana, terima saja. Jangan denial. Kami semua sayang Mbak Hana. Iya kan, dok? Sejak hari itu, resep obat berdatangan. Arga, yang mempercayai adiknya dan Dr. Reno, menjadi sangat disiplin soal obat. Namun, yang paling menyakitkan bukan penyakit fisiknya, melainkan racun yang ditebar Clarissa ke dalam pikiran Hana. Hana teringat kejadian 2 bulan lalu. Saat itu dia sedang duduk di taman belakang, berjemur pagi. Clarissa datang membawakan jus jeruk. Mbak tahu nggak? Bisik Clarissa sambil duduk di sebelahnya. Semalam Mas Arga nangis di dapur. Kenapa? Tanya Hana cemas. Dia capek. Mbak, dia bilang sama aku. Dia malu punya istri yang dianggap gila sama kolega bisnisnya. Dia bilang, hidupnya habis cuma buat ngurusin orang sakit. Mas Arga itu sebenarnya pengen cerai. Tapi dia nggak tega karena Mbak Hana nggak punya siapa-siapa lagi. Hati Hana hancur berkeping-keping mendengar itu. Arga bilang begitu. Iya, makanya Mbak, kalau Mbak sayang Mas Arga, jangan banyak nuntut. Serahkan saja urusan perusahaan ke Mas Arga biar dia merasa dihargai sebagai lelaki. Selama ini kan orang anggap dia cuma numpang hidup sama istri kaya. Kebohongan itu ditanamkan sedikit demi sedikit, setiap hari, seperti tetesan air yang melubangi batu. Hana mulai merasa bersalah. Dia merasa menjadi beban. Dia mulai menarik diri. Jarang bicara dengan Arga karena takut suaminya semakin muak. Dan Arga, yang melihat istrinya semakin diam dan murung, mengira penyakit Hana semakin parah, sehingga dia semakin protektif dan kaku. Sebuah lingkaran setan yang sempurna. Hana juga teringat momen-momen aneh di dapur. Karena kamarnya ada di lantai atas. Suara dari dapur di lantai bawah sering menggema jika malam sunyi. Pernah suatu malam, dia terbangun karena haus. Saat hendak turun, dia mendengar suara Arga dan Clarissa berdebat. Uangnya kurang, Riz. Kamu gila ya? Suara Arga terdengar tertahan, setengah berbisik tapi penuh emosi. Ya Mas cari lagi dong. Mas kan suaminya. Masa nggak bisa cairin uang dari rekening dia? Ini butuh cepet. Balas Clarissa. Nggak semudah itu. Kondisinya makin lemah. Aku nggak mau ambil risiko. Bentak Arga. Saat itu, Hana yang mendengar dari tangga langsung lari kembali ke kamar sambil menangis. Dia mengira Arga dan Clarissa sedang bersekongkol ingin menguras uangnya tapi terhalang prosedur bank. Dia mengira, kondisi makin lemah, artinya mereka menunggu dia mati. Tapi malam ini, setelah membaca surat dari Bu Sari, ingatan itu memiliki tafsir ganda di kepala Hana. Bagaimana jika uangnya kurang, bukan soal uang belanja, tapi uang untuk sesuatu yang lain? Bagaimana jika kondisi makin lemah adalah kekhawatiran Arga, bukan harapan jahatnya? Hana menatap botol obat di nakas. Botol tanpa label apotek resmi, hanya tulisan tangan Dr. Reno, vitamin saraf, 3x1. Jika Arga jahat, kenapa Bu Sari bilang Arga membeli obat aneh di toko kimia dengan wajah ketakutan? Pembunuh berdarah dingin tidak akan ketakutan. Mereka akan tenang.
Ketakutan adalah milik orang yang terdesak. Hana bangkit perlahan dari tempat tidur. Kakinya masih terasa lemas, tapi tekadnya mulai membaja. Dia berjalan ke kamar mandi, mengambil botol obat itu, dan membuka isinya. Dia menumpahkan satu kapsul, membukanya. Serbuk putih keluar. Dia mencicipi sedikit di ujung lidah, sesuatu yang sangat dilarang, tapi dia nekat. Rasanya pahit, tapi ada sensasi logam yang tertinggal lama. Hana mencuci mulutnya berkali-kali. Dia menatap pantulan wajahnya di cermin. Cekung, pucat, menyedihkan. Wanita kuat pewaris tunggal itu kini tampak seperti mayat hidup. Cukup, bisiknya pada bayangannya sendiri di cermin. Cukup jadi korban. Malam itu, Hana membuat keputusan. Dia harus membuktikan siapa yang berbohong. Apakah suaminya adalah serigala berbulu domba? Atau justru domba yang tersesat di antara ular berbisa? Dan untuk membuktikannya, dia harus berhenti meminum apapun yang diberikan orang-orang di rumah ini, dan mulai mencari senjata untuk melawan balik. Besok, saat Arga dan Clarissa lengah, dia akan memeriksa ruang kerja suaminya. Dia akan mencari tahu apa sebenarnya obat aneh yang dibeli Arga di toko kimia itu. Apakah itu racun untuk mempercepat kematiannya? Atau sesuatu yang lain? Matahari pagi merangkak naik, menyinari sisi rumah yang biasanya hangat namun kini terasa seperti penjara mewah bagi Hana. Suara mobil Arga yang meninggalkan garasi terdengar menderu pelan, menandakan suaminya telah berangkat ke kantor. Tak lama kemudian, suara sepatu hak tinggi beradu dengan lantai marmer terdengar di lantai bawah. Itu pasti Clarissa, yang seperti biasa akan pergi ke salon atau shopping dengan dalih, mengurus keperluan rumah tangga. Hana menunggu di balik pintu kamarnya dengan napas tertahan. Dia menempelkan telinganya ke daun pintu, memastikan rumah benar-benar sunyi. 15 menit berlalu. Terdengar suara pintu depan dibanting dan suara mobil online yang menjemput Clarissa menjauh. Sekarang atau tidak sama sekali. Hana membuka pintu kamar perlahan. Tubuhnya masih terasa lemas karena dia belum makan dengan benar selama berhari-hari. Hanya biskuit yang dia sembunyikan di laci. Tetapi adrenalin memompa darahnya dengan kencang. Hari ini adalah hari penentuan. Dia harus tahu kebenaran di balik kertas kusam Busari. Tujuan pertamanya adalah ruang kerja Arga. Ruangan itu selalu terkunci. Arga beralasan banyak dokumen rahasia perusahaan di sana. Namun, Hana tahu di mana Arga menyembunyikan kunci cadangan. Di balik bingkai foto pernikahan mereka yang tergantung di lorong, sebuah tempat klise yang pernah Arga tertawakan saat menonton film detektif dulu. Tangan Hana gemetar saat meraba bagian belakang bingkai foto besar itu. Jarinya menyentuh logam dingin. Kunci itu ada di sana. Klik. Pintu ruang kerja terbuka dengan suara engsel yang sedikit berdecit. Aroma tembakau dan kopi menyergap hidung Hana. Ruangan itu gelap karena gorden tebal tertutup rapat. Hana menyalakan lampu meja. Meja kerja Arga sangat rapi. Tidak ada satupun kertas yang berserakan. Namun, Hana tidak mencari dokumen perusahaan. Dia mencari jejak pengkhianatan. Dia mulai membuka laci satu persatu. Laci pertama berisi alat tulis. Laci kedua berisi berkas tagihan listrik dan air. Laci ketiga terkunci. Hana mencoba mencungkilnya dengan pembuka surat, namun gagal. Dia melihat sekeliling. Matanya tertuju pada tong sampah kecil di sudut ruangan. Hana berjongkok, menumpahkan isi tong sampah itu ke lantai. Isinya kebanyakan tisu bekas, bungkus permen karet, dan beberapa kertas truk yang diremas kuat-kuat hingga menjadi bola kecil yang padat. Hana memungut bola-bola kertas itu satu persatu, meratakannya di atas meja dengan hati-hati agar tidak sobek. Struk pertama, pembelian bensin. Struk kedua, minimarket, pembelian rokok dan air mineral. Struk ketiga, jantung Hana berhenti berdetak sesaat. Struk ini berasal dari toko kimia sejahtera. Tanggalnya 2 hari yang lalu. Matanya menelusuri daftar barang yang dibeli. 1 norit, arang aktif. 5 botol. 2 vitamin K, injeksi oral. 2 strip. 3 susu steril. 1 krat. Hana mengerutkan kening. Dia bukan dokter, tapi dia tahu fungsi dasar obat-obatan itu. Norit biasanya digunakan untuk racunan makanan atau diare. Fungsinya menyerap racun dalam lambung. Vitamin K? Hana ingat saat dia luka dan darahnya sukar membeku. Dokter pernah bilang itu karena kekurangan vitamin K. Vitamin K adalah koagulan,
Pembeku darah. Kenapa Arga membeli penawar racun dan pembeku darah dalam jumlah banyak? Jika Arga ingin membunuhnya, bukankah dia seharusnya membeli arsenik, sianida, atau racun tikus? Kenapa dia justru membeli barang-barang yang menyelamatkan nyawa? Ingatan Hana melayang pada ucapan Busari. Wajahnya seperti orang ketakutan. Hana menyimpan struk itu ke saku dasternya. Teka-teki ini semakin rumit. Arga tidak membeli racun. Dia membeli penawar. Tapi untuk siapa? Jika Arga meminumnya sendiri, berarti Arga juga diracun? Tapi Arga sehat-sehat saja. Satu-satunya orang yang sakit di rumah ini adalah Hana. Apakah Arga memberikannya pada Hana? Hana mengingat-ingat rasa teh herbal yang setiap sore dipaksakan Arga untuk diminumnya. Rasanya sepat, agak berpasir hitam di dasarnya. Hana selalu mengira itu ampas teh. Mungkinkah itu bubuk arang aktif yang ditumbuk? Mas Arga, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Bisik Hana lirih. Hana keluar dari ruang kerja Arga, mengunci kembali pintunya, dan mengembalikan kunci ke tempat semula. Langkahnya kini menuju kamar tamu di lantai bawah, kamar yang kini dikuasai oleh Clarissa. Berbeda dengan ruang kerja Arga yang rapi dan dingin, kamar Clarissa adalah definisi dari kekacauan. Saat Hana membuka pintu, bau parfum murah yang menyengat bercampur dengan bau asap rokok langsung menampar wajahnya. Baju-baju berserakan di kasur, lantai, bahkan di atas lampu tidur. Hana melangkah masuk dengan jijik. Dia harus cepat. Clarissa bisa pulang kapan saja. Hana menggeledah meja rias yang penuh dengan tumpukan kosmetik mahal. Kosmetik yang Hana tahu dibeli menggunakan kartu kredit tambahan yang diberikan Arga untuk keperluan dapur. Di laci bawah, di bawah tumpukan pakaian dalam yang dilempar sembarangan, tangan Hana menyentuh sebuah benda keras dan dingin. Sebuah ponsel pintar. Bukan ponsel yang biasa dipakai Clarissa sehari-hari. Ponsel itu mati. Hana mencoba menekan tombol power. Berdoa dalam hati semoga baterainya masih ada. Layar menyala redup. Baterai tinggal 15%. Dan beruntungnya, ponsel itu tidak dikunci dengan kata sandi, hanya geser layar. Kecerobohan khas Clarissa yang selalu merasa aman dan berkuasa di rumah ini. Hana membuka aplikasi pesan instan. Hanya ada 2 kontak yang sering dihubungi, My Doctor dan Bos Naga. Hana membuka percakapan dengan My Doctor. Foto profilnya adalah wajah Reno, dokter keluarga mereka. Chat dari Clarissa, kemarin, pukul 20 sedih. Ren, dosisnya aku tambah ya malam ini. Si gila itu masih kuat jalan ke kamar mandi. Aku kesel lihat mukanya. Balasan Reno. Jangan gila kamu, Riz. Kalau dia mati mendadak, polisi bakal curiga. Pelan-pelan aja. Talium itu kerjanya emang lambat tapi pasti. Rambutnya udah rontok semua kan? Itu tanda organ dalamnya udah mulai rusak. Chat dari Clarissa. Sabar matamu. Si naga udah teror aku terus. Utang judiku udah jatuh tempo lusa. Kalau si Hana nggak mati atau gila total minggu ini, aku yang mati dibacok orang suruhan naga. Si Arga bego itu juga susah banget dibujuk buat tanda tangan surat RSJ. Hana membekap mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena kengerian yang murni. Talium, racun yang tidak berbau dan tidak berasa. Racun yang sering dipakai dalam kasus pembunuhan terkenal. Pantas saja dia merasa kakinya seperti lumpuh dan rambutnya rontok parah. Itu bukan bipolar. Itu keracunan logam berat. Mereka berencana membunuhnya pelan-pelan agar terlihat seperti kematian karena sakit, lalu menguasai hartanya untuk membayar utang judi. Hana membuka percakapan dengan Bos Naga. Isinya penuh dengan ancaman mengerikan. Foto-foto seseorang yang babak belur, foto rumah orang tua Clarissa di kampung yang dilempari batu, dan ancaman eksplisit akan membakar rumah itu jika utang 5 miliar tidak dibayar minggu ini. Tangan Hana gemetar hebat saat memotret semua isi chat itu menggunakan ponsel pribadinya. Ini adalah bukti. Bukti yang akan mengirim mereka ke penjara. Namun, satu hal yang masih mengganjal. Di mana posisi Arga dalam konspirasi ini? Di chat itu, Clarissa menyebut Arga, bego, dan susah dibujuk. Itu berarti Arga tidak sepenuhnya setuju dengan rencana ini? Atau Arga tidak tahu kalau Clarissa menggunakan racun mematikan? Hana teringat struk pembelian norit dan vitamin K. Arga tahu.
Arga pasti tahu Hana diracun. Tapi kenapa Arga tidak melapor polisi? Kenapa Arga malah diam-diam memberinya penawar lewat teh herbal itu tanpa memberitahu Hana? Kenapa Arga membiarkan istrinya menderita? Suara gerbang depan terbuka menghentikan analisis Hana. Clarissa pulang. Dengan panik, Hana melempar ponsel bekas itu kembali ke laci, menutupnya dengan tumpukan baju, dan berlari keluar kamar. Dia memacu langkahnya yang tertatih menaiki tangga. Tepat saat dia menutup pintu kamarnya di lantai atas, suara pintu depan terbuka dan suara cempreng Clarissa terdengar memanggil pembantu harian yang datang siang hari. "Bi, masakin air panas. Aku mau luluran." Hana bersandar di balik pintu kamarnya. Napasnya memburu. Jantungnya serasa mau meledak. Dia melihat ponsel di tangannya yang kini berisi foto-foto bukti pembicaraan jahat itu. Kini dia memiliki senjata. Dia tahu kelemahan Clarissa, utang judi dan ketakutan pada rentenir. Dia tahu kejahatan Reno, malpraktik dan percobaan pembunuhan. Tapi senjata terbesar Hana bukan hanya bukti digital itu. Senjata terbesarnya adalah fakta bahwa musuh-musuhnya mengira dia adalah wanita lemah, gila, dan sekarat. Mereka tidak tahu bahwa singa yang tertidur itu sudah bangun. Dan singa itu kini sangat lapar akan keadilan. Sejak penemuan di kamar Clarissa hari itu, ada yang berubah total dalam diri Hana. Ketakutan yang selama ini melumpuhkannya lenyap, digantikan oleh dinginnya kemarahan yang terkalkulasi. Dia tidak lagi memandang dirinya sebagai korban. Dia adalah sutradara dari drama yang akan segera dia pentaskan. Langkah pertama, bertahan hidup. Hana tahu dia tidak bisa makan atau minum apapun yang disajikan di rumah ini, kecuali dia melihat proses pembuatannya sendiri. Namun, menolak makan secara terang-terangan akan menimbulkan kecurigaan. Maka dimulailah sandiwara itu. Setiap kali Clarissa atau pelayan membawakan makanan, Hana akan menerimanya dengan tangan gemetar yang dibuat-buat. "Terima kasih," ucapnya lirih dengan mata sayu. Begitu pintu tertutup, Hana akan segera membawa makanan itu ke kamar mandi, membuangnya ke dalam kloset, dan menyiramnya. Sebagai gantinya, saat tengah malam atau saat rumah sepi, Hana memesan makanan bergizi tinggi lewat aplikasi ojek online. Dia meminta kurir meletakkan makanan itu di semak-semak dekat jendela samping rumah yang jarang dilewati orang. Hana melahap daging steak, sayuran segar, susu murni, dan vitamin mahal yang dia beli sendiri. Dia butuh tubuhnya kuat untuk perang yang akan datang. Dalam 3 hari, perubahan itu mulai terasa. Tremor di tangannya menghilang. Sakit kepalanya mereda. Penglihatannya yang dulu kabur kini tajam kembali. Namun di depan Clarissa, Hana tetap berakting berjalan menyeret kaki, membiarkan rambutnya tetap kusut, dan memasang wajah kosong seolah jiwanya sudah pergi separuh. Langkah kedua, mengumpulkan bukti visual. Bukti chat di ponsel Clarissa memang kuat, tapi Hana butuh sesuatu yang lebih tak terbantahkan. Dia butuh merekam tindakan kriminal itu saat sedang terjadi. Hana teringat dia pernah membeli baby cam, kamera pengawas bayi, berbentuk boneka beruang kecil untuk hadiah sepupunya setahun lalu, tapi lupa memberikannya. Benda itu masih tersimpan rapi di lemari atas. Kamera itu canggih, bisa merekam suara dan video kualitas tinggi, serta terhubung langsung ke ponsel. Siang itu, saat Clarissa sedang tidur siang dan Arga di kantor, Hana menyelinap ke dapur. Dia meletakkan boneka beruang itu di atas lemari pendingin, di antara toples-toples kue kering yang jarang disentuh. Posisi itu sempurna. Kamera boneka itu menyorot langsung ke arah kompor dan meja racik tempat makanan biasa disiapkan. "Rekam semuanya," bisik Hana pada mata boneka itu. Sore harinya, Hana duduk di kamarnya, memantau layar ponselnya. Jantungnya berdebar menanti apa yang akan tertangkap kamera. Pukul 17. Clarissa masuk ke dapur. Dia mengenakan daster rumahan, bersenandung pelan sambil mengaduk panci berisi sup ayam. Di layar ponsel, Hana melihat Clarissa mengeluarkan sebuah botol kecil dari saku dasternya. Itu dia. Clarissa membuka botol itu, menuangkan serbuk putih ke dalam mangkuk sup yang khusus disiapkan untuk Hana, mangkuk dengan motif bunga biru. Clarissa mengaduknya sambil tersenyum miring. Senyum yang membuat darah Hana mendidih. "Makan yang banyak ya, kakak ipar sayang, biar cepat ketemu ibu bapakmu di surga," gumam Clarissa. Suaranya tertangkap jelas oleh mikrofon kamera. Hana merekam potongan video itu. Bukti 1. Percobaan pembunuhan terencana.
Clarissa kemudian meletakkan mangkuk itu di nampan dan meninggalkan dapur. Mungkin untuk ke kamar mandi sebentar sebelum mengantar makanan ke atas. Namun, disinilah keanehan terjadi. Twist yang ditunggu-tunggu Hana untuk mengonfirmasi kecurigaannya pada suaminya. 2 menit setelah Clarissa keluar, Arga masuk ke dapur lewat pintu samping garasi. Dia baru pulang kerja. Wajahnya tampak lelah dan tegang. Arga melihat nampan berisi sup di meja. Dia menoleh ke kiri dan kanan dengan paranoid, memastikan tidak ada orang. Di layar ponsel, Hana melihat suaminya mendekati mangkuk sup itu. Apakah dia akan menambah racunnya? Arga mengambil sendok, mencicipi kuah sup itu sedikit, lalu segera meludahkannya ke wastafel dengan wajah jijik. Dia buru-buru menyalakan keran air untuk menghilangkan jejak ludahnya. Lalu, Arga melakukan sesuatu yang membuat dada Hana sesak. Dia mengambil mangkuk sup itu, membuang seluruh isinya ke saluran pembuangan wastafel. Dia mencuci mangkuk itu dengan cepat hingga bersih. Kemudian, Arga mengambil panci sup utama, yang belum diberi racun oleh Clarissa, dan menuangkan kuah sup baru yang bersih ke dalam mangkuk motif bunga biru milik Hana. Tapi Arga tidak berhenti di situ. Dia mengeluarkan bungkusan kecil dari saku celananya. Itu bubuk hitam. Norit. Arga menaburkan sedikit bubuk itu ke dalam sup bersih itu, lalu mengaduknya hingga larut. Sup itu kini warnanya agak keruh, sama seperti teh herbal yang biasa dia buat. Arga kemudian mengeluarkan botol kecil lain, vitamin K cair, dan meneteskannya ke dalam sup. Dia mengaduknya lagi. Setelah selesai, Arga meletakkan kembali mangkuk itu di nampan, persis di posisi semula. Dia menghela napas panjang, mengusap wajahnya dengan frustrasi, lalu bersandar di meja dapur sambil memejamkan mata. Mulutnya komat-kamit, seolah sedang berdoa atau menahan tangis. Hana yang menonton dari layar ponsel di kamar atas, menutup mulutnya, menahan isak tangis yang hendak pecah. Arga tidak meracuninya. Selama ini, Arga tahu Clarissa menaruh racun. Arga membuang racun itu dan menggantinya dengan penawar. Arga menyelamatkan nyawanya setiap hari, dalam diam, dalam ketakutan. Tapi kenapa? Kenapa Arga tidak berani melawan Clarissa secara terbuka? Kenapa dia harus main kucing-kucingan seperti maling di rumah sendiri? Apa yang dipegang Clarissa hingga membuat Arga, seorang laki-laki dewasa, begitu tak berdaya? Hana teringat chat Clarissa tentang bos naga yang meneror rumah orang tua di kampung. Ibu mertua Hana. Ibu kandung Arga dan Clarissa yang tinggal di desa. Clarissa pasti menggunakan keselamatan ibu mereka sebagai sandera. Clarissa pasti mengancam, jika Arga berani buka mulut atau menghalangi rencananya mendapatkan harta Hana, maka rentenir itu akan menghabisi ibu mereka di kampung. Arga terjebak dalam dilema yang mustahil. Memilih antara nyawa istrinya atau nyawa ibunya. Maka dia memilih jalan tengah yang menyiksa, membiarkan sandiwara Clarissa berjalan, tapi diam-diam menetralkan racunnya agar Hana tetap hidup, sambil berharap dia bisa menemukan uang untuk membayar utang adiknya. Air mata Hana jatuh membasahi layar ponsel. Rasa cintanya pada Arga, yang sempat retak karena keraguan, kini kembali utuh, bahkan lebih kuat. Suaminya bukan pengkhianat. Suaminya adalah pahlawan yang kesepian. Maafkan aku, Mas, karena sempat meragukanmu, bisik Hana. Hana menghapus air matanya. Dia berdiri tegak, menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya kini keras dan dingin. Kini dia tahu siapa kawan, siapa lawan. Arga adalah sekutu yang lumpuh, dan Clarissa adalah musuh yang harus dihancurkan. Hana tidak bisa menunggu Arga bertindak, karena Arga tersandera. Hana yang harus bergerak. Dia harus membebaskan Arga dari ketakutan itu. Dan caranya bukan dengan memohon belas kasihan, tapi dengan menghancurkan Clarissa dan Reno sampai ke akar-akarnya. Hana mengambil ponselnya, mengetik pesan kepada pengacara kepercayaan ayahnya dulu, seseorang yang sudah lama tidak dia hubungi karena dihalangi oleh Clarissa. Pak Burhan, saya butuh bantuan Bapak. Siapkan berkas audit aset dan hubungi kepolisian bagian narkotika dan pembunuhan berencana. Saya punya bukti. Datang ke rumah saya besok malam saat jam makan malam. Jangan ketuk pintu. Langsung masuk bersama polisi saat saya beri kode. Pesan terkirim. Hana kemudian berjalan ke lemari pakaiannya. Dia memilih sebuah gaun merah marun yang elegan. Gaun yang sudah lama tidak dia pakai. Gaun itu melambangkan keberanian. Besok malam, dia akan mengadakan
makan malam keluarga. Dia akan mengundang Dr. Reno. Dia akan membuat mereka semua berkumpul di satu meja. Clarissa berpikir dia akan merayakan kemenangan dan kematian Hana sebentar lagi. Reno berpikir dia akan mendapatkan bayaran besar. Tapi mereka salah. Makan malam besok bukan perayaan kematian Hana. Makan malam besok adalah panggung eksekusi sosial bagi mereka berdua. Hana tersenyum tipis. Senyum yang mengerikan. Ratu yang selama ini tertidur telah bangun. Dan dia siap untuk memenggal kepala ular-ular di istananya. Tunggu pembalasanku. Clarissa, kamu menyentuh obatku. Aku akan menghancurkan hidupmu. Malam itu, ruang makan kediaman Hana yang biasanya suram telah berubah menjadi panggung drama yang sempurna. Lampu kristal di langit-langit dinyalakan dengan intensitas penuh, memantulkan cahaya pada peralatan makan perak yang sudah ditata rapi. Aroma masakan lezat menguar dari dapur, namun di balik kemewahan itu, ketegangan merayap di udara seperti kabut beracun. Hana turun dari tangga tepat pukul 7 malam. Penampilannya membuat seisi rumah terdiam. Tidak ada lagi das terkusam atau wajah pucat tanpa riasan. Malam ini, Hana mengenakan gaun sutra berwarna merah marun yang membalut tubuh rampingnya dengan elegan. Rambutnya disanggul rapi, menampakkan leher jenjangnya. Bibirnya dipulas lipstik merah menyala, senada dengan gaunnya. Dia terlihat bukan seperti orang sakit, melainkan seperti ratu yang siap memimpin pengadilan. Clarissa, yang duduk di sofa ruang tamu menunggu kedatangan Dr. Reno, ternganga. Mbak Hana, kamu mau kemana dandan menor begitu? Tanyanya dengan nada sinis yang menyembunyikan rasa kaget. Hana tersenyum, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Menyambut tamu kehormatan kita, Riz. Dr. Reno sudah datang, kan? Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Arga, yang baru keluar dari kamarnya dengan kemeja rapi namun wajah tetap murung, melangkah untuk membuka pintu. Dr. Reno masuk dengan senyum lebar yang dipaksakan, membawa tas kerjanya. Selamat malam, Pak Arga, Bu Clarissa. Wah, saya diundang makan malam mendadak, jadi tidak enak. Basa-basi Reno sambil matanya melirik liar mencari sosok Hana, berharap melihat wanita itu terbaring lemah. Selamat malam, dokter. Sapa Hana dari ujung tangga. Suaranya jernih dan berwibawa. Reno terlonjak kaget. Dia menatap Hana dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan tidak percaya. Bukankah seharusnya dosis talium yang diberikan Clarissa sudah membuat wanita ini lumpuh total? Kenapa dia terlihat segar bugar? Bu Hana, Anda terlihat sangat sehat. Gagap Reno. Tentu saja, dok. Berkat vitamin mahal yang Anda resepkan dan ketelatenan adik ipar saya. Jawab Hana sambil melirik Clarissa yang kini tampak gelisah. Mari, silakan duduk. Saya yang masak sendiri malam ini. Spesial. Mereka duduk di meja makan panjang itu. Hana duduk di ujung kepala meja, posisi tuan rumah. Arga di kanannya. Clarissa dan Reno duduk berdampingan di sisi kiri. Hana mengambil mangkuk sup besar. Sup krim jamur. Kesukaanmu kan, Clarissa? Hana menyendokkan sup itu ke piring Clarissa, lalu ke piring Reno, dan terakhir ke piring Arga. Gerakannya lambat dan terukur. Clarissa menatap sup itu dengan curiga. Dia tahu Hana memasak ini sendirian tadi sore karena pembantu sudah disuruh pulang. Kenapa tidak dimakan? Tanya Hana sambil memotong daging steak di piringnya dengan pisau yang berdecit ngilu di atas piring keramik. Takut ada racunnya. Pertanyaan itu membuat sendok di tangan Reno berdenting jatuh ke lantai. Suasana hening seketika. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar mendominasi. Mbak Hana ngomong apa sih? Bercandanya nggak lucu. Ketus Clarissa. Wajahnya memucat. Orang gila emang suka ngelantur. Hana tertawa kecil. Suara tawanya bergema dingin di ruangan besar itu. Bukan racun tikus kok, Riz. Cuma bumbu rahasia. Omong-omong soal rahasia, Dr. Reno. Saya akhir-akhir ini sering mimpi aneh. Saya mimpi dikejar-kejar naga. Naga besar yang menagih utang. Clarissa tersedak air minumnya. Uhuk. Reno menatap Clarissa dengan panik. Kata, naga, adalah kode nama bos rentenir yang mengejar Clarissa. Bagaimana Hana bisa tahu? Hati-hati, Riz. Ujar Hana lembut sambil menyodorkan tisu. Naga itu seram loh. Dia bisa membakar rumah orang tua kita kalau kita tidak bayar apa yang kita pinjam.
Benar begitu kan, Mas Arga? Arga yang sedari tadi menunduk, mengangkat wajahnya. Matanya menatap Hana dengan sorot mata penuh permohonan, seolah berkata, "Hentikan, Han. Ini berbahaya." Tapi Hana tidak peduli. "Saya tidak mengerti maksud Ibu Hana," elak Reno sambil menyeka keringat di dahinya. "Mungkin itu efek samping obat. Halusinasi adalah gejala umum bipolar." "Oh, bipolar ya?" Hana meletakkan pisau dan garpunya. Dia mencondongkan tubuh ke depan, menatap tajam manik mata Reno. "Dokter, saya penasaran. Di buku kedokteran, apakah gejala bipolar termasuk rasa logam di lidah, kerontokan rambut mendadak, dan garis-garis putih di kuku? Atau itu gejala keracunan logam berat? Talium, mungkin." Wajah Reno berubah seputih kertas. Dia membeku di kursinya. Clarissa meremas taplak meja dengan kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Rahasia mereka dikuliti satu persatu di meja makan ini. "Mbak Hana, cukup," bentak Clarissa. Dia berdiri, membanting serbetnya ke meja. "Kamu sudah makin ngaco. Mas Arga, lihat istrimu." Dia menuduh Dokter Reno meracuni dia. "Ini fitnah. Kita bisa tuntut dia." Hana tidak gentar. Dia tetap duduk tenang, memutar gelas anggurnya. "Duduk, Clarissa. Kita belum sampai ke hidangan penutup. Hidangan penutupnya manis loh. Semanis janji kamu ke Bos Naga untuk melunasi utang 5 miliar minggu ini dengan uang warisanku." "Dari mana kamu tahu?" jerit Clarissa refleks. Detik berikutnya dia sadar dia baru saja mengakui kebenaran itu. Dia menutup mulutnya dengan tangan. Matanya melotot horor. Reno ikut berdiri. Kakinya gemetar. Saya rasa saya harus pulang. Suasana di sini tidak kondusif." "Duduk," perintah Hana. Nadanya rendah tapi menusuk. Penuh otoritas yang tidak bisa dibantah. "Tidak ada yang keluar dari ruangan ini sebelum saya izinkan." "Kamu siapa ngelarang aku?" tantang Clarissa. Dia menoleh ke arah Arga, mencoba mencari sekutu. "Mas, lakukan sesuatu. Istrimu sudah gila total. Panggil orang rumah sakit jiwa sekarang. Tanda tangani surat itu sekarang, atau..." Clarissa menggantung kalimatnya, memberikan tatapan penuh ancaman pada Arga. Arga memejamkan matanya. Tangannya terkepal erat di atas meja hingga gemetar. Wajahnya merah padam, menahan beban emosi yang siap meledak. Hana menatap suaminya. "Atau apa, Riz? Atau kamu akan menyuruh orang-orang naga menyakiti ibu di kampung? Begitu ancamanmu selama ini pada Arga, kan?" Clarissa terhuyung mundur. Dia merasa telanjang. Semua kartu asnya sudah diketahui Hana. Dia menatap Arga dengan benci. Kamu kasih tahu dia, Mas? Dasar laki-laki lemah. Pengecut. Kamu biarkan istrimu tahu semuanya? Kamu mau ibu mati?" "Bukan Arga yang memberitahuku," potong Hana cepat. Dia berdiri, perlahan berjalan mengelilingi meja menuju Clarissa. "Aku tahu karena kalian ceroboh. Kalian meremehkan orang yang kalian anggap sakit." Hana berhenti tepat di depan Clarissa, menatap adik iparnya itu dengan tatapan mengintimidasi. Tinggi badan mereka hampir sama, tapi aura Hana malam itu membuatnya terlihat raksasa. "Kalian pikir aku bodoh? Kalian pikir aku tidak tahu setiap sendok yang masuk ke mulutku? Kalian pikir aku tidak melihat seringai licikmu setiap kali aku pura-pura minum obat itu?" Hana mendesis. Mental Clarissa mulai runtuh. Rencananya berantakan. Dia panik. Dalam kepanikannya, insting bertahan hidupnya muncul dengan liar. Dia menyambar pisau makan dari meja dan mengarahkannya ke Hana. "Jangan mendekat," teriak Clarissa histeris. "Iya, emang kenapa kalau aku mau uang kamu? Kamu itu nggak butuh uang sebanyak itu. Kamu cuma istri manja yang hoki dapat warisan. Aku yang butuh. Aku yang susah. Kalau kamu mati, semua masalah selesai." "Clarissa, letakkan pisaunya," teriak Reno ketakutan. Situasi sudah di luar kendali. "Diam kamu," bentak Clarissa pada Reno. Dia kembali menatap Hana dengan mata nyalang. "Ini semua salah kamu. Mbak, kenapa kamu nggak mati-mati sih? Padahal dosisnya udah aku tambah. Kenapa kamu masih hidup?" Hana tersenyum tipis.
Tidak takut sedikit pun pada pisau yang gemetar di tangan Clarissa. Kenapa aku masih hidup? Ulang Hana pelan. Dia menoleh ke arah Arga yang kini sudah berdiri, bersiap menerjang jika Clarissa bergerak. Tanyakan pada suamiku. Tanyakan padanya, kenapa racun mahalmu itu tidak pernah bekerja? Clarissa menoleh ke arah Arga dengan bingung. Pisau di tangannya sedikit turun. Maksudnya apa? Arga menarik napas panjang. Pundaknya yang selama berbulan-bulan tegang kini turun, seolah beban berat baru saja diangkat. Dia tidak lagi menatap lantai. Dia menatap adiknya dengan tatapan kecewa yang mendalam. Karena aku menukarnya, Riz. Suara Arga parau namun jelas terdengar di keheningan ruangan. Setiap kali kamu menaruh racun di makanan Hana, aku membuangnya. Aku menggantinya dengan makanan baru. Aku memberinya norit dan vitamin pembeku darah. Setiap hari, selama 6 bulan. Mata Clarissa membelalak. Mulutnya terbuka. Tapi tidak ada suara yang keluar. Kamu, desis Clarissa. Kamu mengkhianatiku? Demi perempuan ini? Kamu mengorbankan ibu demi dia. Aku tidak mengorbankan ibu, bentak Arga. Air mata mulai menggenang di mata pria itu. Aku melindungi dua wanita yang paling aku cintai dari kegilaanmu. Kamu pikir aku tidak tahu kamu menyandera ibu? Setiap malam aku tidak bisa tidur. Riz. Di satu sisi aku takut orang suruhanmu menyakiti ibu. Di sisi lain aku melihat istriku menderita karena ulahmu. Bohong, teriak Clarissa. Kalau kamu nuker makanannya, kenapa dia tetap sakit? Karena aku yang memintanya. Sahut Hana tenang. Dia mengambil sebuah remote kecil dari saku gaunnya. Aku yang membiarkan tubuhku terlihat sakit agar kamu tidak curiga. Agar kamu tidak menambah dosisnya atau melakukan cara yang lebih nekat seperti mendorongku dari tangga. Hana menekan tombol di remote itu. Layar televisi besar yang tertempel di dinding ruang makan menyala. Gambar jernih muncul di sana. Rekaman CCTV dari baby cam di dapur. Terlihat jelas Clarissa menuangkan bubuk putih ke dalam sup sambil tersenyum jahat. Audio dari rekaman itu terdengar tajam. Makan yang banyak ya, kakak ipar sayang biar cepat ketemu ibu bapakmu di surga. Wajah Clarissa di layar tampak begitu kejam. Kontras dengan wajahnya yang sekarang pucat pasi ketakutan. Kemudian video berlanjut. Masuklah Arga. Dia membuang sup itu, mencuci mangkuknya, dan menggantinya dengan sup baru serta meneteskan penawar. Wajah Arga di video itu tampak tersiksa dan penuh ketakutan. Dr. Reno yang melihat rekaman itu langsung lemas. Dia jatuh terduduk di kursi. Ini bukti telak. Percobaan pembunuhan berencana. Tidak ada pengacara manapun yang bisa menyelamatkannya dari ini. Dan ini. Hana menekan tombol lagi. Muncul foto-foto tangkapan layar percakapan Clarissa dan Reno tentang dosis talium. Lalu foto percakapan Clarissa dengan penagih utang. Semua bukti ini sudah ada di tangan pengacara saya, Pak Burhan, kata Hana dingin. Dan salinannya sudah saya kirim ke email kepolisian 5 menit yang lalu. Clarissa menjatuhkan pisaunya. Denting logam beradu dengan lantai marmer terdengar nyaring sebagai tanda kekalahan. Dia menggelengkan kepala. Air mata mulai bercucuran. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata ketakutan akan konsekuensi. Mas Arga, tolong aku. Rengek Clarissa, tiba-tiba mengubah taktik menjadi korban. Dia berlari memeluk kaki Arga. Aku hilaf. Mas, aku dikejar utang. Aku bingung. Tolong jangan biarkan polisi bawa aku. Aku adikmu. Mas, adik kandungmu. Arga menatap adiknya yang bersimpuh di kakinya. Wajahnya menyiratkan kesedihan yang amat sangat. Dulu, dia yang menggendong Clarissa saat kecil. Dulu, dia yang membiayai sekolah Clarissa. Tapi adiknya yang manis itu sudah mati, dimakan oleh keserakahan dan judi. Arga melepaskan pelukan Clarissa perlahan tapi tegas. Dia mundur selangkah, berdiri di samping Hana, menggenggam tangan istrinya. Kamu bukan adikku lagi sejak kamu mencoba membunuh istriku, ucap Arga dingin. Aku sudah melunasi utangmu pada naga pagi ini dengan menjual tanah warisan bapak di kampung. Ibu sudah aman. Ibu sudah dijemput kerabat dan dibawa ke tempat aman yang tidak kamu tahu. Clarissa terbelalak. Kartu as terakhirnya, keselamatan ibunya, sudah hangus. Arga sudah bergerak lebih dulu tanpa sepengetahuannya. Jadi, ibu sudah aman? Tanya Clarissa lirih.
Ya. Dan ibu titip pesan. Arga menatap tajam. Ibu bilang, dia lebih baik tidak punya anak daripada punya anak pembunuh. Kalimat itu menghancurkan pertahanan terakhir Clarissa. Dia meraung keras, memukul-mukul lantai. Tangisannya menggema mengerikan. Reno hanya bisa menunduk, menutup wajahnya dengan tangan, tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba, pintu depan didobrak terbuka. Polisi! Jangan bergerak! Sekelompok petugas berseragam lengkap menyerbu masuk, diikuti oleh Pak Burhan, pengacara tua yang setia pada keluarga Hana. Suasana menjadi kacau. Clarissa berteriak histeris saat tangannya diborgol. Dia meronta-ronta, memaki Hana, memaki Arga, memaki dunia. Lepaskan aku. Aku tidak salah. Dia yang pelit. Dia punya segalanya tapi nggak mau bagi. Dasar pelit. Teriak Clarissa saat diseret keluar. Reno lebih kooperatif. Dia menyerahkan diri dengan wajah pasrah. Tahu bahwa karirnya dan hidupnya sudah tamat. Setelah keributan itu mereda dan pintu ditutup kembali, keheningan yang berbeda menyelimuti ruang makan itu. Bukan lagi keheningan yang mencekam, tapi keheningan pasca badai. Sisa-sisa makanan dingin di meja menjadi saksi bisu tragedi keluarga yang baru saja berakhir. Hana masih berdiri di tempatnya, menatap pintu yang baru saja tertutup. Tubuhnya sedikit gemetar sekarang, adrenalinnya mulai surut, digantikan oleh kelelahan yang luar biasa. Arga berdiri di sampingnya. Canggung. Dia tidak berani menyentuh istrinya. Rasa bersalah menghantuinya. Dia merasa menjadi suami yang gagal karena membiarkan teror ini berlangsung selama 6 bulan, meski dia berusaha mencegahnya diam-diam. Han! Panggil Arga lirih. Aku siap kalau kamu mau ceraikan aku. Aku tahu aku salah. Aku pengecut. Harusnya aku lapor polisi sejak awal. Tapi aku takut mereka nekat sama ibu. Aku minta maaf. Arga menunduk. Air mata menetes ke lantai. Dia bersiap untuk diusir. Dia bersiap kehilangan wanita yang dicintainya. Namun, sentuhan hangat di pipinya membuatnya tersentak. Hana menangkup wajah suaminya dengan kedua tangannya. Matanya berkaca-kaca. Tapi ada kelembutan di sana. Mas, bisik Hana. Kamu menukar sup itu setiap hari. Kamu memastikan aku tidak mati. Kamu menjual tanah bapakmu demi melunasi utang orang yang mau membunuhku, hanya supaya ibu aman. Tapi aku membiarkanmu menderita ketakutan. Ishak Arga, kita sama-sama takut. Mas, kamu disandera keadaan. Aku mengerti. Ucap Hana tulus. Dia memeluk suaminya erat. Terima kasih sudah menjagaku. Dengan caramu sendiri. Terima kasih sudah tidak menjadi jahat seperti yang mereka inginkan. Arga membalas pelukan itu erat, seolah tidak ingin melepaskannya lagi. Tangisnya pecah di bahu Hana. Malam itu, di tengah puing-puing kehancuran kepercayaan keluarga, benih hubungan baru mereka mulai tumbuh. Hubungan yang dibangun bukan lagi di atas kepolosan cinta muda, tapi di atas dasar kejujuran yang pahit dan pengorbanan yang teruji. Di luar, sirene polisi menjauh, membawa pergi racun yang selama ini menggerogoti rumah mereka. Suara sirene mobil polisi yang meraung-raung memecah keheningan malam di kompleks perumahan elit itu. Cahaya lampu rotator berwarna biru dan merah berputar-putar, memantul di dinding-dinding rumah tetangga, menciptakan bayangan yang menari liar seperti hantu. Pintu depan rumah Hana terbuka lebar, menjadi panggung tontonan bagi siapa saja yang matanya masih terjaga. Dan di kompleks perumahan seperti ini, tidak ada yang lebih menarik daripada skandal keluarga kaya yang terbongkar. Para tetangga mulai berkerumun di batas pagar. Ada Bu Tejo yang rumahnya tepat di depan, Pak RT yang tergopoh-gopoh dengan sarung yang masih melilit di leher, hingga satpam kompleks yang mencoba menahan kerumunan agar tidak masuk ke halaman. Mereka berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk, dan merekam kejadian itu dengan ponsel pintar mereka. Kamera-kamera kecil itu siap menyiarkan kehancuran reputasi seseorang ke dunia maya dalam hitungan detik. Di ambang pintu, drama sesungguhnya sedang berlangsung. 2 orang petugas polisi menggiring Clarissa keluar. Tangan wanita itu terborgol di belakang punggung. Penampilannya yang biasanya sempurna, dengan rambut ditata rapi dan pakaian bermerek, kini berantakan. Riasan wajahnya luntur oleh air mata dan keringat, menciptakan jalur hitam maskara di pipinya yang pucat. Namun, yang paling mengerikan adalah ekspresi wajahnya. Tidak ada penyesalan di sana,
Hanya amarah yang meledak-ledak dan penyangkalan gila. Lepaskan aku. Kalian salah tangkap. Aku ini korban. Jerit Clarissa meronta-ronta saat polisi menuntunnya menuruni anak tangga teras. Matanya yang liar menyapu kerumunan tetangga. Dia melihat Bu Tejo yang sedang memegang ponsel. Clarissa berteriak ke arahnya, mencoba mencari simpati publik. Bu Tejo, tolong saya. Lihat wanita gila itu. Clarissa memutar kepalanya ke arah pintu, di mana Hana berdiri tegak didampingi Arga. Dia menjebak saya. Hana itu gila, Bu. Dia bipolar. Dia halusinasi. Saya cuma mau merawat dia. Tapi dia malah menuduh saya meracuni dia. Ini konspirasi. Bu Tejo menurunkan ponselnya sedikit. Ragu. Bagaimanapun, narasi bahwa Hana sakit jiwa sudah lama disebarkan Clarissa di lingkungan itu. Selama ini, tetangga hanya tahu Hana jarang keluar rumah, dan kalaupun keluar terlihat seperti mayat hidup. Clarissa lah yang selalu tampil sebagai adik ipar berbakti yang mengurus segalanya. Namun, drama Clarissa dipatahkan oleh seorang petugas polisi yang membawa barang bukti. Petugas itu menenteng kantong plastik bening berisi botol-botol bahan kimia dan boneka beruang. Kamera tersembunyi milik Hana. Jalan terus, Bu. Jelaskan nanti di pengadilan. Bentak petugas itu tegas. Di belakang Clarissa, Dr. Reno digiring keluar. Berbeda dengan Clarissa yang meledak-ledak, Reno tampak seperti orang yang sudah mati jiwanya. Dia berjalan menunduk dalam-dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya dari sorotan lampu kamera tetangga. Dia tahu, karir medisnya hancur malam ini. Izin praktiknya akan dicabut, dan penjara menantinya. Arga melangkah keluar teras, menggenggam tangan Hana erat-erat. Cahaya lampu sorot polisi menerpa wajah mereka. Arga terlihat lelah, sangat lelah, tapi punggungnya tegak. Dia tidak lagi bersembunyi. Dia menatap para tetangga, menatap Pak RT, dan menatap Bu Tejo. Maaf atas keributan ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Suara Arga terdengar lantang, mengalahkan bisik-bisik tetangga. Istri saya, Hana, tidak gila. Dia sehat. Selama ini dia sakit karena diracun oleh adik saya sendiri dan dokter gadungan ini. Pernyataan itu seperti petir di siang bolong bagi para tetangga. Suara kaget terdengar serempak. Hah? Diracun? Adik saya, Clarissa, terlilit utang judi miliaran rupiah. Lanjut Arga, membuka aib keluarganya demi membersihkan nama istrinya. Dia harus melakukan ini. Dia harus membunuh gosip itu sampai ke akarnya. Dia mencoba membunuh Hana perlahan-lahan untuk menguasai warisan. Dan saya bersalah karena terlambat bertindak tegas. Clarissa yang sudah berada di dekat mobil polisi kembali berteriak. Kali ini penuh racun kebencian. Arga, kamu kakak durhaka. Kamu membela orang asing daripada darah dagingmu sendiri. Ibu pasti mengutukmu. Kamu anak durhaka. Mendengar nama ibu disebut, Arga memejamkan mata sejenak, menahan nyeri di dadanya. Tapi Hana meremas tangan suaminya, memberikan kekuatan. Arga membuka mata kembali, menatap adiknya dengan tatapan dingin yang asing. Ibu sudah tahu semuanya, Riz, balas Arga datar. Dan ibu memilih kebenaran. Bukan kamu. Polisi mendorong Clarissa masuk ke kursi belakang mobil patroli. Pintu ditutup dengan bantingan keras, memutus teriakan caci makinya. Reno dimasukkan ke mobil terpisah. Iring-iringan mobil itu pun perlahan bergerak mundur, meninggalkan pekarangan rumah yang kini terasa sangat luas dan kosong. Saat mobil polisi menghilang di tikungan, kerumunan belum bubar. Mereka masih terpaku, mencerna plot twist dalam kehidupan nyata yang baru saja mereka saksikan. Hana melihat sesosok wanita paruh baya berdiri di balik kerumunan, di dekat tiang listrik yang agak gelap. Itu Bu Sari, tukang sayur langganannya. Bu Sari tidak memegang ponsel. Dia hanya berdiri di sana, mengenakan daster lusuh dan selendang, menatap Hana dengan mata berkaca-kaca. Hana mengangguk pelan ke arah Bu Sari, sebuah isyarat terima kasih yang tak terucap. Bu Sari membalas anggukan itu dengan senyum tipis, lalu menyeka sudut matanya dengan ujung selendang dan berbalik pergi, menghilang ke dalam kegelapan malam, layaknya malaikat pelindung yang tugasnya sudah selesai. Pak RT akhirnya memberanikan diri mendekat, diikuti Bu Tejo yang kini tampak malu. Pak Arga, Bu Hana, kami sungguh tidak menyangka, ujar Pak RT terbata-bata.
Kami pikir selama ini Bu Clarissa itu. Yah, orang baik. Setan juga dulunya malaikat. Pak, jawab Hana tenang. Suaranya tidak terdengar marah, hanya lelah. Saya harap kejadian ini bisa jadi pelajaran. Jangan mudah percaya pada apa yang terlihat di permukaan. Dan tolong, berhenti memanggil saya orang gila. Saya hanya seorang istri yang berjuang untuk hidup. Bu Tejo maju selangkah. Wajahnya merah padam karena malu. Mbak Hana, maafkan saya ya. Saya sering ngomongin yang enggak-enggak. Saya termakan omongan Mbak Clarissa pas arisan. Sudahlah, Bu. Yang lalu biarlah berlalu. Kata Hana bijak. Sekarang, tolong biarkan kami istirahat. Ini malam yang sangat panjang bagi kami. Para tetangga pun membubarkan diri satu persatu, kembali ke rumah masing-masing dengan membawa bahan gosip baru yang akan bertahan berbulan-bulan. Namun kali ini, narasinya berbalik. Hana adalah korban yang tangguh, dan Clarissa adalah penjahat bermuka dua. Setelah gerbang ditutup dan dikunci, Arga dan Hana kembali masuk ke dalam rumah. Ruang tengah itu terasa sunyi senyap. Sisa-sisa makan malam, neraka, masih ada di meja. Piring-piring kotor, gelas yang isinya tumpah, dan pisau yang tadi dipegang Clarissa masih tergeletak di lantai marmer. Arga jatuh terduduk di sofa. Bahunya berguncang. Pertahanannya runtuh seketika pintu tertutup. Dia menangis. Menangis sejadi-jadinya. Tangisan seorang laki-laki yang menahan beban moral luar biasa selama setengah tahun. Rasa bersalah karena membiarkan adiknya menjadi monster. Rasa takut kehilangan ibunya. Dan rasa sakit melihat istrinya menderita. Semuanya tumpah ruah. Aku gagal. Han. Aku gagal jadi kakak. Aku gagal jadi suami. Racau Arga di sela isak tangisnya. Hana duduk di sampingnya. Dia tidak menyela. Dia membiarkan suaminya mengeluarkan semua racun emosi itu. Hana tahu, Arga bukanlah penjahat. Arga adalah korban dari situasi yang mustahil. Pria ini sendirian memikul beban ancaman pembunuhan terhadap ibunya, sambil berusaha menjaga nyawa istrinya dengan cara-cara klandestin yang putus asa. Menukar makanan setiap hari, memastikan dosis penawar masuk, semua itu dilakukan dalam ketakutan yang mencekam. Kamu tidak gagal, Mas. Ucap Hana lembut sambil mengusap punggung Arga yang lebar namun rapuh. Kamu menyelamatkan aku. Kalau bukan karena norit dan vitamin K yang kamu berikan diam-diam, aku sudah mati 3 bulan lalu. Kamu berjuang sendirian di medan perang yang sunyi. Maafkan aku karena sempat tidak tahu. Tapi aku pengecut. Aku takut lapor polisi. Ketakutan itu manusiawi. Mas, apalagi menyangkut nyawa ibu. Hana mengangkat wajah Arga, menatap mata suaminya yang merah dan basah. Yang penting, di saat terakhir, kamu memilih. Kamu memilih berdiri di sampingku. Kamu menjual tanah warisan bapakmu, harta terakhir yang kamu punya, untuk menebus keselamatan ibu agar kita bisa melawan Clarissa. Itu bukan tindakan pengecut. Itu pengorbanan. Malam itu, mereka tidak tidur. Mereka menghabiskan waktu membersihkan rumah. Bersama-sama, Arga membuang semua barang-barang peninggalan Clarissa ke tempat sampah depan. Baju-baju, kosmetik, bahkan sprei kamar tamu itu. Hana membersihkan dapur, membuang semua bahan makanan yang pernah disentuh Clarissa. Mereka mencuci piring, mengepel lantai, seolah-olah sedang membersihkan jejak-jejak kejahatan dari rumah itu. Kegiatan fisik itu menjadi terapi bagi mereka. Setiap noda yang hilang terasa seperti beban yang terangkat. Menjelang subuh, saat azan pertama mulai berkumandang, rumah itu sudah bersih. Baunya bukan lagi bau parfum menyengat Clarissa atau bau obat-obatan, tapi bau pembersih lantai lemon yang segar. Hana dan Arga duduk di teras belakang, menghadap taman, sambil memegang cangkir teh hangat. Kali ini teh asli, teh melati yang harum, tanpa campuran bubuk arang atau obat apapun. Mas, panggil Hana pelan, memecah kesunyian pagi yang damai. Ya, sayang. Mulai besok, kita mulai dari nol ya. Uangku mungkin akan berkurang banyak untuk biaya hukum dan audit perusahaan yang dikacaukan Clarissa. Kita mungkin tidak akan sekaya dulu lagi. Arga tersenyum. Kali ini senyuman yang tulus dan ringan. Dia menggenggam tangan Hana, mencium punggung tangan istrinya lama. Aku tidak butuh kekayaan itu. Han. Selama 6 bulan ini aku belajar. Harta warisan itu justru yang mengundang iblis masuk ke rumah kita.
Aku masih punya pekerjaan. Aku masih punya 2 tangan untuk bekerja. Kita bangun lagi semuanya. Pelan-pelan. Yang penting kamu sehat. Yang penting kita bersama. Matahari terbit perlahan, menyinari wajah mereka berdua. Sinarnya hangat, mengusir dinginnya malam yang penuh prahara. Di kejauhan, burung-burung mulai berkicau, menyambut hari baru yang benar-benar baru bagi Hana dan Arga. 1 tahun kemudian, udara pagi di pasar tradisional itu terasa segar, bercampur dengan aroma tanah basah dan sayuran yang baru dipetik. Hiruk-pikuk tawar-menawar terdengar seperti musik yang menyenangkan di telinga Hana. Berbeda dengan setahun lalu saat dia berjalan menyeret kaki dan menunduk takut. Hari ini Hana melangkah dengan pasti. Dia mengenakan pakaian kasual yang sederhana, celana jeans dan kemeja katun putih. Namun aura kebahagiaan membuatnya terlihat bersinar. Pipinya berisi dan merona merah alami. Rambutnya tumbuh lebat dan berkilau, diikat ekor kuda yang praktis. Tidak ada lagi jejak-jejak racun talium yang pernah menggerogoti tubuhnya. Di sampingnya, Arga berjalan membawa keranjang belanjaan anyaman bambu. Pria itu terlihat lebih gemuk dan segar. Wajah tegang dan ketakutan yang dulu selalu menghantuinya kini hilang tak berbekas, digantikan oleh ekspresi tenang dan senyum yang murah hati. Tangannya yang bebas menggandeng tangan Hana, tidak malu menunjukkan kemesraan di depan umum. Mereka berhenti di sebuah kios sayur yang kini terlihat lebih besar dan rapi dari sebelumnya. Plang nama di atasnya tertulis besar-besar dengan cat warna-warni. Warung sayur Busari, segar, jujur. Selamat pagi, Busari. Sapa Hana riang. Wanita parubaya di balik tumpukan wortel dan kol itu mendongak. Wajahnya langsung cerah merekah saat melihat siapa yang datang. Busari segera keluar dari balik mejanya, menyeka tangannya ke celemek, dan menyalami Hana dengan antusias. Walah, Neng Hana, Den Arga, alhamdulillah, panjang umur. Baru saja ibu batin, kok sudah lama nggak kelihatan. Seru Busari penuh semangat. Iya, Bu, kami baru pulang liburan dari rumah ibu mertua di kampung. Sekalian nengok kebun di sana. Jawab Arga ramah. Hubungan Arga dengan ibunya kini sangat erat setelah drama penyanderaan itu berakhir. Ibunya kini tinggal dengan kerabat yang aman dan sering dikunjungi. Wah, pantesan makin seger-seger aja ini. Gimana kabarnya, Neng? Sehat total? Tanya Busari sambil menatap Hana lekat-lekat. Tatapan seorang ibu yang memastikan anaknya baik-baik saja. Sehat banget, Bu. Dokter bilang sudah tidak ada residu racun sama sekali. Ginjal dan hati saya sudah pulih 100%. Jawab Hana sambil berputar kecil memamerkan kesehatannya. Alhamdulillah. Gusti Allah itu nggak tidur ya, Neng. Gumam Busari. Matanya menerawang sebentar. Teringat masa-masa kelam setahun lalu. Ngomong-ngomong, si Anu, gimana kabarnya? Busari ragu menyebut nama Clarissa. Hana dan Arga bertukar pandang. Senyum mereka tidak luntur, tapi menjadi lebih serius. Sudah divonis bulan lalu, Bu. Jawab Arga. Clarissa kena 15 tahun penjara karena percobaan pembunuhan berencana dan penipuan. Dr. Reno kena 12 tahun dan izin praktiknya dicabut seumur hidup. Banding mereka ditolak. Syukurin, celetuk Busari spontan, lalu buru-buru menutup mulutnya. Maaf Den Arga. Maksud saya, yaitu balasan yang setimpal. Orang mau kaya kok jalan pintas pakai nyawa orang lain. Ngeri. Tidak apa-apa, Bu. Itu karma yang harus mereka jalani, kata Arga lapang dada. Dia sudah berdamai dengan kenyataan bahwa adiknya harus membayar mahal atas keserakahannya. Arga masih mengunjunginya di penjara sebulan sekali, membawakan makanan, tapi Clarissa selalu menolak menemuinya. Arga tidak memaksa. Baginya, kewajibannya sebagai kakak adalah mendoakan dari jauh agar adiknya bertobat. Hana kemudian merogoh tas selempangnya. Dia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Busari, ini ada titipan rezeki sedikit dari kami. Hana menyodorkan amplop itu. Busari mundur selangkah, mengangkat kedua tangannya menolak. Eits, apa ini? Nggak mau ah. Kan waktu itu Neng Hana sudah kasih modal buat renovasi kios ini. Itu sudah lebih dari cukup. Neng, kios ibu jadi paling laku sepasar gara-gara diperbaiki Neng Hana. Ibu udah malu nerimanya. Memang, setelah kejadian itu, sebagai rasa terima kasih, Hana memberikan modal usaha agar Busari bisa memperbaiki lapaknya yang dulu kumuh. Tapi bagi Hana,
Nyawanya tidak bisa dinilai hanya dengan renovasi kios. Ini bukan bayaran, Bu, kata Hana lembut, meraih tangan Busari yang kasar dan kapalan, lalu meletakkan amplop itu di sana. Ini tabungan pendidikan buat cucu ibu yang mau masuk SMK itu. Katanya mau sekolah mesin kan? Ambil ya, Bu. Kalau ibu nolak, nanti saya nggak mau belanja di sini lagi loh. Busari berkaca-kaca. Dia menatap amplop itu, lalu menatap wajah tulus Hana dan Arga. Bibirnya gemetar. Ya Allah, Neng Hana, Den Arga, terima kasih banyak. Semoga Allah melipat gandakan rezeki kalian. Semoga rumah tangganya adem ayem terus sampai kakek nenek. Amin, jawab Hana dan Arga serempak. Hana kemudian mulai memilih sayuran. Bayam hijau yang segar, jagung manis, dan labu siam. Pemandangan yang sederhana, tapi bagi Hana, ini adalah kemewahan. Bisa memilih makanan sendiri, memasak sendiri, dan memakannya tanpa rasa takut akan mati. Saat Arga sedang membayar, Busari berbisik kepada Hana sambil memasukkan belanjaan ke keranjang. Neng, tahu nggak? Dulu waktu saya nyelipin kertas itu, saya takut setengah mati. Saya takut salah orang, takut Den Arga marah, takut saya yang ditangkap polisi. Tapi saya lebih takut kalau besoknya saya nggak lihat Neng Hana lagi di pasar ini. Hana tersenyum, matanya basah. Keberanian ibu hari itu menyelamatkan 2 nyawa, Bu. Nyawa saya, dan nyawa hati nurani suami saya. Ternyata obat paling manjur itu bukan dari apotek ya, Neng. Lanjut Busari sambil menyerahkan keranjang belanjaan. Obat paling manjur itu kepedulian. Kalau kita peduli sama orang, kita nggak akan diam aja lihat kejahatan. Betul, Bu. Dan kejujuran, tambah Hana sambil melirik suaminya. Walaupun pahit dan terlambat, kejujuran itu menyembuhkan. Mereka berpamitan. Hana dan Arga berjalan meninggalkan pasar, bergandengan tangan menembus keramaian pagi. Di sekeliling mereka kehidupan berjalan seperti biasa. Pedagang berteriak, pembeli menawar, kuli panggul memikul beban. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, mereka memiliki ketenangan batin yang tak tergoyahkan. Arga menoleh ke arah istrinya. Mau masak apa hari ini, sayang? Sayur bayam bening dan jagung rebus. Jawab Hana mantap. Menu yang sama seperti hari di mana aku sadar bahwa aku harus berjuang. Arga tersenyum, mengeratkan genggamannya. Aku yang kupas jagungnya. Dan aku yang pastikan tidak ada bumbu rahasia selain garam dan gula, canda Hana. Mereka tertawa bersama. Tawa yang renyah dan lepas. Di langit, matahari bersinar semakin terang, menghapus sisa-sisa bayangan gelap masa lalu. Rumah mereka menunggu di sana, bukan lagi sebagai istana dingin penuh intrik, melainkan sebagai tempat pulang yang hangat, di mana cinta dan kepercayaan telah dibangun ulang di atas pondasi yang jauh lebih kokoh dari sebelumnya.